Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan channel Rajin Belajar. Di video kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 4 sekolah dasar bab 4 meliuk dan menerjang. Materi ini sesuai dengan buku paket kurikulum Merdeka. Nah, di part 2 ini kita akan membahas mulai halaman 82 sampai dengan 86. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Membaca dan bahas bahasa, ide pokok dan ide pendukung. Di kelas 3 sudah disinggung tentang ide pokok. Mari kita ulang sedikit ya. Ide pokok adalah hal utama yang ingin disampaikan. Karena itu, ide pokok juga disebut gagasan utama atau pikiran utama. Ada ide pokok paragraf dan ada ide pokok tulisan. Ide pokok suatu paragraf biasanya dapat kita baca di dalam salah satu kalimat di paragraf tersebut. Sementara, ide pokok suatu teks utuh biasanya tidak tertulis begitu saja. Karena itu, untuk memahami ide pokok teks utuh, kita harus membaca semua paragraf dengan melihat hubungan ide pokok satu paragraf dengan paragraf lainnya dalam suatu tulisan. Kita bisa mengetahui ide pokok tulisan tersebut. Ide pokok atau gagasan pendukung adalah informasi tambahan yang menjelaskan ide pokok. Karena itu, ide pendukung sering pula disebut sebagai ide penjelas. Tantangan untuk latihan ya. Sekarang bacalah kembali teks Dikenal Karena Menari. Temukan ide pokok dan ide pendukung setiap paragraf. Tuliskan di buku kalian. Tuliskan pula ide pokok dari teks Dikenal Karena Menari tersebut. Kalian dapat membuatnya seperti tabel di bawah ini. Paragraf 1, ide pokok. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Ide pendukung, Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya tarian. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Paragraf 2, ide pokoknya Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur dengan tari seblang. Nah, untuk ide pendukung, kalimat lainnya yaitu tarian dilakukan setiap tahun bertujuan menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya wanita dewasa dan wajahnya ditutupi daun kelapa. Penari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik. Untuk paragraf 3, ide pokoknya Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Ide pendukung, kalimat lainnya ya, yaitu penarinya laki-laki dewasa. Gerakan tari menirukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi 2 berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan seorang penari disebut tari jojor. Tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Untuk paragraf 4, ide pokoknya Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa kembang. Untuk ide pendukungnya, kalimat lainnya yaitu penarinya perempuan yang jumlahnya ganjil. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari dipentaskan di acara besar. Untuk paragraf 5, ide pokok Desa Situraja di Jawa Barat yang terkenal dengan tari umbul. Ide pendukung, kalimat lainnya ya, yaitu penarinya perempuan berkebaya, berselendang, dan memakai kacamata hitam. Gerakannya gemulai, menggoyangkan badan, dan sedikit menirukan gerakan pencak silat. Terdapat pesan, yaitu perempuan juga bisa menjaga diri dengan ilmu bela diri. Untuk paragraf 6, ide pokok Desa Gigieng di Aceh dengan tari Saudati. Ide pendukung, kalimat lainnya ya, yaitu selain untuk pertunjukan hiburan untuk rakyat, tari ini sebagai sarana dakwah untuk mengembangkan ajaran agama Islam.
Penarinya 8 pemuda. Gerakan tari menggambarkan seorang syekh bersama para pembantunya. Nah, untuk ide pokok teks dikenal karena menari, yaitu beberapa daerah terkenal karena tarian yang menjadi ciri khasnya. Dari kegiatan ini, kalian belajar mengenali ide pokok dan ide pendukung. Sekarang bahas bahasa ya. Perhatikan poster berikut ini. Di dalam poster terdapat tulisan "Mari cintai dan pelajari tarian Nusantara". Dan ada tulisan Indonesia yang ditulis dengan cukup besar. Terdapat juga peta Indonesia dan ada gambar tari-tarian yang berasal dari masing-masing pulau yang ada di Indonesia. Mari cintai dan pelajari tarian Nusantara. Tunjukkan warna Indonesiamu. Kalimat pada poster di atas bersifat mengajak. Kalimat tersebut berusaha meyakinkan atau membujuk orang agar mau mengikuti isi atau pesan dari kalimat tersebut. Kalimat seperti ini disebut kalimat persuasif. Apa saja ciri-ciri kalimat persuasif? Nah, sekarang kita cari tahu ya. Pertama, bersifat ajakan. Kemudian menggunakan tanda seru. Biasa dipakai dalam iklan atau imbauan. Sering menggunakan kata ajakan seperti ayo, mari, marilah, dan sebagainya. Dan ditulis dengan pilihan kata yang menarik agar gampang diingat. Lanjut kegiatan kreativitas dan menulis. Bentuklah 5 kelompok. Setiap kelompok harus membuat poster yang berisi kalimat persuasif. Pilihlah salah satu tema di bawah ini untuk poster kelompok kalian. Yang A, ajakan untuk menjaga kebersihan. B, ajakan untuk suka membaca. C, ajakan untuk mengikuti latihan menari. D, ajakan untuk menjaga kesehatan, dan E, seruan untuk membangkitkan semangat. Berikut ini contoh poster ajakan untuk menjaga kebersihan. Pada poster tersebut terdapat kalimat "Jagalah kebersihan". Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, dengan melihat poster berikut ini diharapkan anak-anak bisa menjaga kebersihan dan taat untuk membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, contoh poster ajakan untuk ajakan suka membaca. Perhatikan poster ini baik-baik ya. Terdapat gambar anak-anak yang sedang membaca. Kemudian terdapat tulisan, ayolah banyak membaca. Tidak ada kata terlambat untuk membaca buku. Nah, ini adalah contoh poster ajakan untuk mengikuti latihan menari. Terdapat kalimat ajakan ya di dalam poster tersebut. Yuk, ikuti latihan menari tradisional, budaya lestari, sehat jasmani. Nah, pada poster tersebut dipercantik dengan gambar anak-anak yang sedang menari. Berikutnya, contoh poster-poster ajakan untuk menjaga kesehatan. Pada poster tersebut terdapat gambar paru-paru dengan tulisan, ayo jaga paru-paru kita. Stop rokok, stop polusi, rajin olahraga. Wujudkan Indonesia sehat. Selanjutnya, contoh poster-poster ajakan untuk membangkitkan semangat. Terdapat tulisan, ayo jangan pernah menyerah apapun yang terjadi. Dengan melihat poster berikut ini, diharapkan timbul semangat di dalam diri kita ya. Kegiatan menirukan dan melakukan. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 anak. Pertama-tama, rancanglah sebuah tarian sederhana. Gerakan hewan bisa menjadi sumber inspirasi kalian. Kalian juga dapat mengolah gerakan biasa menjadi tarian. Contohnya gerakan memetik bunga atau buah, atau mencuci dan menjemur pakaian. 2.
Setiap kelompok bergiliran maju ke depan untuk memperagakan satu gerakan tari. 3. Kelompok lain menebak gerakan yang dipraktikkan kelompok tersebut. 4. Kemudian tirukan gerakannya bersama-sama. Nah, selamat beraktivitas ya anak-anak. Pasti menyenangkan bekerja sama dengan teman-teman kalian.